Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedengaran, Bang? Kedengeran Pak, kedengeran Pak. Baik, bisa ditampilin Pak layarnya Pak. Oke, Bang. Ini saya juga kebetulan kelupaan ini. Ternyata hari ini harus hadir di acara keponakan pemberkatan, tapi nggak apa-apa. Saya sambil ini. Sorry. Baik. Ini lagi nunggu pengantinnya datang. Baik. Gimana, Bang Kam? Ya, baik kabarnya. Gimana Bang? Panggilannya nih Bang Ajay ya? Atau siapa? Bung Ajay? Ajay. Kita teman-teman manggil Ajay, Bang. Siap Bang Ajay. Kita bincang-bincang sebentar nih Bang Ajay ini di literasi politisi nih. Jadi literasi politisi ini kita menghadirkan edukasi sifatnya kepada masyarakat publik supaya lebih mengerti, memahami tentang demokrasi, tentang dunia politik, terutama bagi anak-anak milenial nih, yang Gen Z dan seterusnya itu. Baik, mungkin langsung aja ya kita masuk ke bincang-bincang nih. Kalau Bang Ajay sendiri bisa cerita sedikit nggak tentang kegiatannya di relawan atau di dalam dunia politik ini, Bang Ajay? Silakan Bang Ajay. Oke, makasih. Sebelumnya maaf, Bang, kalau jika saya sambil merokok ya, karena ini kan sambil nunggu. Saya kan salah satu perokok aktif gitu. Ya, bebas saja. Siap. Saya berawal dari Barisan Muda PAN, pemuda atau BM-PAN lebih dikenalnya, mulai dari proses mendirikan sampai di dua periode terakhir saya sudah ini. Tapi saya juga aktif sebagai pengurus di periodisasi Partai Amanat Nasional beberapa waktu lalu. Hanya 2 periode ini saya tidak aktif sebagai. Nah, beranjak dari itu, di saat Rakernas PAN terakhir, baru memunculkan nama-nama, merekomendasikan 9 nama sebagai bakal calon presiden dari PAN. Ada 9 nama, salah satunya adalah Anies Baswedan. Beranjak dari itu, kemudian saya dan beberapa senior mencoba untuk menginisiasi hadirnya sebuah simpul relawan yang mendukung Anies Baswedan dari kelompok atau dari para pemilih PAN sendiri. Nah, akhirnya kita sepakat untuk memberi nama Amanat Indonesia atau disingkat ANIS. Dan saya dipercaya sebagai sekretaris jenderal dari simpul relawan tersebut, bergerak dari pertemuan inisiasi, kemudian kita coba untuk lemparkan wacana ini ke kawan-kawan baik pusat maupun daerah. Alhamdulillah respon teman-teman pemilih PAN, baik itu pengurus, kader maupun anggota, alhamdulillah menyambut dengan baik. Nah, itu yang kemudian menambah gairah atau menambah semangat kami untuk terus mensosialisasikan Amanat Indonesia sebagai salah satu simpul relawan yang mendukung Anies Baswedan. Amanat Indonesia itu kemudian kita berkumpul bersama-sama dengan beberapa simpul relawan dari beberapa partai, yaitu dengan kawan-kawan dari Golkar, kemudian dari P3, dari Golkar itu dikenal dengan nama Go Anies, dari P3 dikenal dengan FKM,
Forum Ka'bah Membangun, kita membangun wadah simpul yang bernama KIB, kuning hijau biru. Oh, ya. Nah, bergerak dari itu juga kita kemudian sepakat untuk melakukan gerakan-gerakan sosialisasi tentang Anies ke beberapa tempat atau ke daerah-daerah lain. Terakhir adalah kegiatan di Pasuruan dan Malang. Sebelumnya kita ada kegiatan KIB ya, Karab, Mas Ram dengan Dimak, dan beberapa kegiatan di sekitaran Jawa Barat dan Jakarta. Sementara Amanat Indonesia sendiri, kita mempunyai program unggulan, itu kita sebut dengan nama OPUNG atau obrolan kampung. Kita inisiasi dan kita launching kegiatan di 2 bulan yang lalu. 1-2 bulan yang lalu, saya lupa pasti tanggalnya. Itu kita kemudian bergerak di Bandung ada beberapa titik, kemudian di Garut ada 3. Opung ini menjadi forum atau tempat diskusi warga dengan kapasitas yang memang tidak begitu besar, hanya sekitar 10, 15, 20 sampai 50 orang, bahkan di beberapa tempat itu sampai 100-an orang lebih. Itu bagaimana kita mensosialisasikan atau menyampaikan bahwa kenapa di pemilu 2004 kita akan lebih memilih Anies dibandingkan calon yang lain. Kenapa itu kita lakukan? Karena sebagai simpul relawan yang mendukung salah satu capres, tugas utamanya adalah bagaimana mensosialisasikan capres kita dan bagaimana membuat orang akan mendukung serta memilih capres kita. Nah, itu yang menjadi kerangka berpikir kawan-kawan di Amanat Indonesia. Momentum titik terakhirnya adalah ketika tanggal 7 Mei yang lalu, mungkin Mas Ram sempat dengar, kita melakukan deklarasi dan pengukuhan dan deklarasi. Pengukuhan sebagai relawan, simpul relawan Amanat Indonesia yang langsung dikukuhkan oleh Mas Anies Baswedan, dan deklarasi Amanat Indonesia sebagai dukungan terhadap proses pencapresan Anies Baswedan. Di saat itu kita juga menyatakan bahwa kita akan berusaha untuk memenangkan Anies Baswedan sebagai presiden. Nah, itu mungkin dulu untuk gambaran singkat tentang tentang Amanat Indonesia, Mas Ram. Baik, Bang Ajay. Mungkin kita mengalir aja, Bang Ajay ya. Jadi ya. KIB ini kan kalau kita lihat memang itu juga ada poros partainya ya, ada koalisinya tersendiri itu. Golkar, tadi ada PAN, kemudian ada P3 itu ya. Nah itu mungkin berbeda pilihan nggak dengan para pemimpin partai ini dari relawan yang ada saat ini dari KIB? Nah, ini kan ada 2 KIB. Kelihatan ada 2 KIB ini kan, Mas. Ada KIB yang struktural, yaitu partai langsung dikomandoin oleh ketua umum masing-masing. Dan kita KIB yang non-struktural atau kultural. Ya kalau ada pertanyaannya, adakah perbedaan pilihan? Bisa dibilang ada dan juga bisa dibilang tidak, karena kan sampai hari ini 3 partai tersebut belum memutuskan siapa capres masing-masing dari masing-masing partai, ya kan? Nah, mungkin kalaupun sudah diputuskan, karena kita sudah memutuskan kita akan Amanat Indonesia ya, akan telah memutuskan mendukung pencalonan Anies, maka kita tetap akan dengan track kita, karena sama dengan pernyataan itu tidak ada ikatan ataupun tidak ada garis yang sama antara Amanat Indonesia dengan Partai Amanat Nasional hari ini, baik kebijakan maupun gerakan. Hanya mungkin orang melihat hampir seluruh badan pendiri dan pengurus Amanat Indonesia adalah
pernah menjadi itu adalah mereka orang-orang yang sudah tidak aktif di partai. Anggota, kita tidak pernah menyatakan keluar dari partai. Tapi mereka lupa yang mengeluarkan statement seperti itu, bahwa di antara badan pendiri kita, itu ada yang masih menjabat sebagai anggota legislatif DPR. Gitu loh. Baik. Maka selalu disampaikan, disebutkan nama-nama. Gitu. Kalau Bang Ajay sendiri melihat Mungkin sosok ada Anies, sorry Bang Ajay. Kalau Bang Ajay sendiri melihat sosok Ya. Anies, kenapa sih harus mendukung Pak Anies Rashid Baswedan ini? Nah, ini kan bisa subjektif, Mas. Tergantung perasaan orang, ya kan? Satu hal yang saya sangat respect terhadap Mas Anies. Beliau sangat menghargai orang yang bertemu dengan beliau, berbicara dengan beliau. Saya berkata bahwa pengalaman pribadi saya, alhamdulillah, saya sudah banyaklah bertemu, berdiskusi, berbicara dengan elit-elit politik bangsa ini. Tapi baru saya temukan orang yang mungkin, kalau saya bilang maaf, dalam ini berada di atas strata saya gitu loh. Beliau pernah menjabat menteri, pernah menjabat rektor, pernah menjabat gubernur, ya kan? Iya. Ketika bertemu dan berbicara dengan lawan bicaranya, beliau perhatikan benar, bahkan beliau tatap mata orang yang sedang berbicara. Ini tidak banyak dilakukan oleh kita-kita, Mas. Ya. Bahkan terkadang kita pun melihat dengan orang lain, ketika orang berbicara, kita hanya mendengar, sementara perhatian kita kepada yang lain. Itu yang menjadi dasar. Oh, jika orang seperti ini yang memimpin bangsa ini ke depan, dia pasti akan lebih memperhatikan keinginan warganya, keinginan masyarakatnya. Dan itu saya kemudian berkali-kali ikut pertemuan, saya perhatikan seperti itu. Tidak hanya pertemuan sekali. Artinya ada penghargaan terhadap orang lalu diberikan Mas Anies kepada orang lain. Itu, Mas, yang menjadi tolak ukur pertama. Kemudian saya juga melihat hasil dari kebijakan-kebijakan Mas Anies selama memimpin, baik itu di ketika jadi menteri, bahkan ketika jadi rektor, itu banyak perubahan yang menuju kebaikan yang dilakukan oleh beliau di saat menjabat sebagai pejabat saat itu. Seperti itu masalah satu tolak ukur kenapa saya kemudian lebih mendukung Anies dibandingkan beberapa capres yang muncul hari ini. Baik, Bang Ajay. Bang Ajay mungkin juga sudah sangat paham ya hubungan antara Presiden kita, Pak Joko Widodo, dengan Pak Anies. Beliau dulu pernah menjadi tim suksesnya Pak Anies 2014, terus kemudian akhirnya menjadi Menteri Pendidikan, terus kemudian akhirnya jadi reshuffle. Pak Anies maju sebagai Pilkada di DKI Jakarta tahun 2017. Dan di sana ternyata melawan sosok pasangan yang memang dijagokan oleh Pak Jokowi. Nah, kemudian Pak Jokowi ini menang 2 periode, 2019 menang, dan itu hanya 2 calon terus dari 2014, 2019 hanya Pak Jokowi lawan Pak Prabowo. Nah, di 2024 ini menurut pandangan Bang Ajay seperti apa? Apakah memang ada opini berkembang itu di publik bahwasanya Pak Anies ini tidak menjadi diharapkan gitu muncul dalam konstelasi pemilihan Pilpres di 2024? Ya, sepertinya seperti itu, Mas. Ada upaya yang saya lihat ya, saya lihat dan teman-teman lihat bahwa kita juga bisa lihat secara kasat mata sih sebenarnya. Ada upaya untuk
mencegah Anies ini menjadi salah satu calon pada konstelasi pilpres yang akan datang. Ya, Mas Ram bisa lihatlah fenomena-fenomena apa yang terjadi untuk bagaimana membungkam Mas Anies sehingga tidak muncul sebagai salah satu calon presiden. Tapi kemudian kan alam berkata lain. Dengan 3 partai pengusung saat ini alhamdulillah secara hitungan-hitungan kebutuhan pencalonan kan sudah tercapai. Tapi tidak hanya itu, masih terus dilakukan upaya-upaya penekanan, upaya-upaya penjagalan. Tapi kemudian secara santun dan secara elegan juga bagaimana Mas Anies beserta tim dan kawan-kawan relawan menyikapinya. Mas Anies selalu berpesan tidak boleh kita bertindak kasar, tidak boleh kita berbuat yang seperti yang dilakukan oleh orang lain. Kita berjalanlah sesuai dengan track yang ada. Boleh bermanuver, tapi tidak boleh membahayakan diri sendiri, kelompok, bahkan negara. Nah, itu kemudian. Nah, kalau bicara tentang sosok hari ini, sosok presiden hari ini, maaf Mas, saya bisa bilang ini ibarat sebuah pertandingan apapun jenisnya. Mungkin bisa contohkan pertandingan olahraga. Beliau adalah panitia pelaksana, beliau adalah pembuat aturan pertandingan, beliau juga wasit pertandingan. Nah, tapi saat ini beliau juga menjadi pemain, menjadi pelatih, menjadi pemain. Nah, kemudian kan tidak akan kita temukan sebuah pertandingan yang adil, yang fair, ketika panitia pelaksana, pembuat regulasi, turut serta menjadi pemain, pelatih, manajer untuk sebuah tim lain kan. Ya bisa jadi sebuah gol kemudian dianulir kalau kita berbicara pertandingan sepak bola. Bisa jadi sebuah pelanggaran yang membutuhkan kartu kuning atau bahkan kartu merah, kemudian dinyatakan itu bukan pelanggaran. Gitu loh. Nah, ada satu bahasa orang tua yang kemudian saya jadikan sebuah pegangan seperti ini, Pak. Jika seseorang mengendarai kuda dan telah sampai kepada tujuannya, dia dengan sangat senang hati dan ikhlas akan turun dari kudanya. Tapi seseorang yang mengendarai singa, kemudian sampai ke tujuannya, belum tentu dia dengan rela hati untuk turun dari singa itu. Nah, seperti itu gambarannya, Mas. Iya. Jadi luar biasa ya, ini daya tarik kekuasaan itu seolah-olah ingin mempertahankan terus gitu ya, sulit untuk melepas kekuasaan gitu ya. Ya. Baik, kemarin tuh ada informasi juga kan kita tahu semua di media juga sangat booming, itu ada pertemuan relawan ya, yang diinisiasi oleh relawan, pidato-pidato Pak Anies tuh, mulai dari amanat nasional, milad PKS, temu kebangsaan. Kira-kira sebagai relawannya Anies ini, apa sebenarnya yang ingin dihadirkan oleh Pak Anies dalam pidato-pidato politik tersebut? Nah, saya coba, karena jujur, saya ketika milad PKS tidak begitu mengikuti ya, Mas. Saya juga nggak berani bicara yang saya tidak mengikuti secara aktif. Karena di saat milad itu tanggal 20, saya sedang bersama teman-teman sedang menginisiasi kegiatan yang tanggal 21. Oke. Ya. Nah, kemudian yang tanggal 7. Di saat tanggal 7, itu kan tema besar yang dihadirkan pada pidato Mas Anies waktu itu adalah luruskan jalan, hadirkan keadilan. Di situ Mas Anies bicara tentang kondisi ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Kenapa proses itu terjadi? Karena jalan kebajikan, jalan kebaikan yang telah diatur oleh regulasi bangsa ini tidak dilaksanakan dengan baik. Jadi ibarat sebuah jalan yang sudah diharuskan lurus, itu kemudian ada upaya untuk membengkokkan
membengkokkan ininya, arusnya gitu loh. Baik. Membengkokkan arusnya sehingga kemudian kita mencoba untuk kembali meluruskan jalan tersebut. Baik. Nah, dan ketika kembali meluruskan jalan itu akan kembali muncul keadilan-keadilan bagi masyarakat Indonesia. Keadilan-keadilan selama ini yang terhilangkan. Kita sama-sama tahu bangsa ini bicara tentang falsafah bangsa adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu salah satu falsafah bangsa. Tapi yang kita rasakan sejak Indonesia merdeka, mungkin tidak semua masyarakat Indonesia merasakan dan menikmati falsafah tersebut. Yang kebanyakan atau yang terjadi adalah keadilan bagi sekelompok orang atau segelintir kelompok. Nah, di saat itu Mas Anies mencontohkan adalah contoh seperti ini, kurang lebih. Sabang itu adalah 0 km sisi barat Indonesia. Kemudian Merauke adalah 0 km sisi timur Indonesia. Jakarta adalah titik poros Indonesia. Jika bicara keadilan, maka kesejahteraan masyarakat Jakarta, kesejahteraan masyarakat Sabang dan Merauke, setidak-tidaknya sama atau mendekati taraf hidup masyarakat Jakarta. Tapi kemudian kan itu tidak terjadi. Kita tidak sampai juga jauh sekali melihat contoh-contoh terdekat banyak kok. Di wilayah Jawa Barat atau di wilayah penyangga DKI saja, itu masih banyak anak-anak sekolah yang harus berjalan menuju sekolahnya, melewati titian jembatan yang sudah hampir roboh, melintasin bukit. Bahkan banyak warga-warga sekitar wilayah-wilayah penyangga Jakarta yang juga kadang hari ini makan, besok tidak makan. Kenapa? Ada upaya memang mengkooptasi saudara-saudara kita itu untuk tetap berada di garis seperti itu. Kenapa? Keadilan itu hanya untuk keadilan, kemakmuran yang menjadi cerita, menjadi dasar falsafah bangsa, itu hanya buat kelompok atau segelintir orang. Walaupun memang salah satu pasal di undang-undang menyatakan rakyat miskin, rakyat terlantar itu menjadi tanggung jawab negara. Nah, iya. Ya kan? Dipelihara, ditanggung jawab dan dipelihara. Maaf saya kalau saya salah kalimatnya, tapi kurang lebih seperti itu. Iya. Apakah konteksnya hanya menjadi tanggung jawab dan kemudian dipelihara? Dipelihara itu apakah harus terus ditetap seperti itu? Ya kan? Bicara pelihara terus begini, Mas. Oh, saya pelihara seekor ayam, maka ayamnya akan hidup dengan kondisi seperti itu. Ya. Paling hanya berubah gebuk, berubah berat badan, ya kan? Masyarakat yang miskin tetap dipelihara oleh negara. Apakah dipelihara kemiskinannya? Tidak seperti itu kan harusnya. Iya. Betul. Tanggung jawab dan dipelihara oleh negara. Yang dilakukan peliharanya, tapi tanggung jawabnya tidak ada. Tidak dilakukan. Nah, ketika bicara di tanggal 21, karena itu memang momentumnya adalah momentum Hari Kebangkitan Nasional, momentum peringatan reformasi yang alhamdulillah sepertinya telah terlupakan, Mas. Momentum reformasi itu. Banyak kawan-kawan yang mungkin sudah tidak ingat atau sudah lupa bagaimana tragedi Trisakti, bagaimana tragedi Semanggi, kisah-kisah pilu kawan-kawan demonstran saat itu, kisah-kisah pilu keluarga korban, kisah-kisah pilu keluarga yang kehilangan sebelum tragedi Semanggi. Momentum yang tanggal 21 itu kita harapkan. Itu paling tidak membuka kembali ingatan bagi kawan-kawan yang merasakan bahwa di 98 lalu ada sebuah proses yang diharapkan untuk melakukan perubahan nasib bangsa.
dan sekaligus untuk memberitahu kepada generasi milenial, generasi generasi Gen Z, Gen X atau milenial hari ini, bahwa Indonesia hari itu ada upaya yang dilakukan oleh kakak-kakak mereka pada tahun 98. Dan proses 98 itu tidak bisa dihilangkan adalah peristiwa kebangkitan nasional yang dilakukan oleh para panding padar kita. Nah, titik statement Mas Anies pada waktu itu adalah salah satunya seperti bicara tentang mafia tanah, bicara tentang persoalan pupuk subsidi, ya kan? Indonesia sudah punya undang-undang tentang tata ruang tanah atau land reform. Itu ada undang-undang agraria. Tapi kemudian undang-undang agraria tidak dilaksanakan dengan baik dan konsekuen oleh negara. Dia hanya menjadi sebagai dasar hukum beberapa undang-undang lain seperti undang-undang kehutanan, undang-undang pertanian, hanya menjadi dasar. Tapi kemudian tidak diterapkan secara utuh sebagai sebuah aturan yang bisa memakmurkan rakyat Indonesia pada umum. Saya contohkan seperti ini, Mas. Di beberapa negara lain, jika misalnya saya adalah kakek dan saya memiliki tanah mungkin untuk persawahan atau perkebunan saya sebesar 8 hektar, nggak usah 8 hektar, terlalu besar untuk sebuah. Anggaplah 2 hektar. Ini kan bicara 2 hektar adalah bicara tanah bagi para Transmigran di Indonesia. Saya punya anak 4, kemudian anak-anak saya masing-masing punya anak 2, maka total keluarga saya, total keturunan saya kurang lebih 4 tambah 8, 12. Di Indonesia, tanah 2 hektar itu kemudian dibagi 4, terlebih dahulu dibagi 4 sebagai waris. Kemudian masing-masing satu bagian dari 4 itu dibagi 2 bagian lagi. Nah, di beberapa negara lain, seperti misalnya China, Vietnam, Thailand, yang sekarang industri pertaniannya sangat maju, itu dilarang tanah itu dijual. Bahkan tanah itu dilarang untuk dibagi, untuk dibelah-belah gitu loh, Mas. Kalau di kita kan kenyataannya tidak. Sebagai anak petani, kita kan ngerasain bahwa dulu ayah kita punya tanah sekian meter persegi, pemberian dari kakek. Begitu sampai ke kita, kemudian kita pengen menjual, tidak ada larangan. Ada yang kemudian dijadikan perumahan, ada kemudian dijadikan ruko-ruko. Maka jangan kaget kita lihat ketika kita jalan ke beberapa daerah, akan sangat banyak kita lihat perumahan mewah, Mas. Ya. Maksudnya perumahan mepet sawah. Iya kan? Sangat mepet sawah. Nah, itu pula yang kemudian menjadi sebuah tantangan bagi petani-petani di Indonesia. Sebuah tantangan bagi negara untuk bagaimana kemudian melakukan upaya swasembada beras, swasembada pertanian. Kenapa? Karena lahan yang tadinya ketika hasil tani, kita contohkan hasil sawah, ketika 10 hektar sawah, itu kan dengan hasil misalnya 10 ton. Kemudian terjadi pengecilan, itu kemudian daerah tersebut menjadi mendapatkan swasembada padi. Tapi bergerak beberapa tahun kemudian, sawahnya udah dikecilin menjadi 5 hektar. Karena yang 5 hektar berikutnya dibagi-bagi, kemudian dijual. Nah, tidak akan mungkin kan dari 10 hektar dapat 10 ton, 5 hektar dapat 10 ton. Akan sangat sulit. Itu logika-logika sederhana. Kecuali dipaksa dengan pupuk katanya. Dulu ada istilahnya hijaunisasi. Pupuk-pupuk yang dilakukan oleh pemerintah. Pemberian pupuk gratis, subsidi pupuk, segala macam. Jenisnya adalah pupuk. Tapi yang diberikan adalah pupuk kimia. Ya kan? Ya. Mungkin di saat pertama, kedua, ketiga pengolahan tanah dengan pupuk-pupuk kimia menghasilkan hasil yang luar biasa besarnya. Kalau tadi 10 hektar dapat 10 ton, ini dengan 5 hektar mungkin bisa dapat 20 ton.
semua orang senang. Tapi kemudian kan pupuk kimia itu membuat unsur hara tanah mati. Membuat lahan menjadi lahan mati. Bergerak tahun, kalau misalnya tadi dengan 5 hektar dapat 20 ton itu pupuk dibutuhkan misalnya 1 kuintal, maka setelah 5 tahun kemudian itu tidak akan mungkin 1 kuintal lagi. Butuh 2, harus lebih banyak dosisnya. Kenapa? Karena tanah sudah biasa dengan 1 kuintal untuk 5 hektar misalnya. Nah, ketika di tanggal 21 Mas Anies menyampaikan tentang persoalan itu. Saat ini kan subsidi pupuk dicabut, Mas. Subsidi pupuk dicabut. Sehingga masyarakat petani itu gimana sudah mau ngajain? Biaya produksi itu lebih besar dari hasil yang didapatkan. Sehingga anak-anak muda pedesaan itu pun sudah tidak mau meneruskan jejak usaha orang tua. Mungkin Mas Ram satu saat mungkin bisa lakukan survei kecil-kecilan. Berapa persen anak muda desa, khususnya anak muda daerah pertanian, sawah ya, petani sawah, yang mau ikut atau mau tetap bersawah hari ini? Ya. Rata-rata ya kan? dari ke kota ya Pak ya? Nah, rata-rata ke kota atau kemudian tetap di desa, itu mereka tetap di desa mungkin sebagian lagi ke kota. Ketika ke kota pun mereka juga menjadi pekerja informal, ya kan? Kecuali memang yang benar-benar menuntut ilmu atau studi dengan skill masing-masing ya. Itu yang ke kota mungkin bisa menjadi bahasanya adalah pekerja pabrik, ya kan? Pekerja informal lain. Begitu juga yang di desa, yang tinggal di desa. Jika mereka mau bekerja untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga, mereka mungkin bekerja informal, pekerjaan-pekerjaan informal di desa. Nah, kalau kemudian yang tidak punya daya tarik, mereka akan jadi penganggur, duduk di persimpangan, gaplean, atau satuan gitu-gitulah, yang mungkin kemudian menghabiskan waktu. Nah, hari ini ketika di saat bicara Mas Anies bicara tentang subsidi pupuk, kemudian dijawab bahwa tinggal sampaikan ke saya akan selesaikan persoalan subsidi pupuk di daerah tersebut. Ya kan bukan hal-hal seperti itu harusnya yang dilakukan oleh petinggi-petinggi negara hari ini. Kemudian ada keinginan untuk mengembalikan subsidi pupuk yang tadi dicabut. Saya lupa nilai pastinya. Yang jelas mungkin kurang lebih kalau tidak salah awalnya subsidi pupuk itu sekitar 30 sampai 40 triliun. Kemudian dilakukan pemotongan sehingga tersisa sekitar 15 sampai 20 triliun. Nah, pemotongannya itu kemudian mau dikembalikan ke subsidi pupuk. Dikembalikan menjadi subsidi pupuk lagi. Dikembalikan pun dan kemudian masyarakat tani bisa mendapatkan pupuk seperti semula dengan harga yang murah atau dengan harga subsidi. Tapi kemudian pada kenyataannya biaya produksi persawahan itu tidak hanya ansih adalah pupuk. Ada tenaga pekerja. Tenaga pekerjanya itu sudah cukup lumayan untuk harga per hari. Mungkin nanti kita bisa sama-sama cek atau survei ke masing-masing tanah lahan pertanian ya Mas. Saya nggak begitu pasti harganya berapa, mungkin satu daerah dengan daerah lain beda biaya upah ya kan. Nah, kemudian negara hanya menyampaikan seperti itu. Tidak bicara bagaimana jika hasil sawah gagal. Ya kan? Bicara panen berhasil pun belum tentu untung besar. Itu. Bicara apalagi kita bicara gagal. Iya. Ya kan? Ya. Nah, kemudian ketika gagal, apa yang bisa dilakukan oleh petani kita selanjutnya? Ini kan belum terpikirkan.
Iya. Nah, kita coba untuk mencari solusi misalnya, kenapa tidak negara menyiapkan semacam asuransi? Asuransi yang kemudian bisa menjadi apa ya? Menjadi dasar bagi petani bahwa seandainya saya gagal panen hari ini, maka di musim tanam berikutnya saya masih bisa cocok tanam. Sempat itu menteri mungkin belum keluar secara ini. Menteri Departemen Pertanian sempat menyampaikan seperti itu, bahwa akan ada asuransi untuk petani-petani di pedesaan jika gagal panen. Tapi semoga itu berjalan ya. Kemudian satu hal lagi jika bicara kita tentang pertanian. Hari ini Mas, yang menjadi ujung tombak untuk pengembangan pertanian Indonesia, itu kita dulu zaman-zaman kita kecil, mungkin saya dan Mas Ram kecil, kita dulu kenal ada namanya petugas penyuluh lapangan untuk pertanian. Ya kan? Mungkin masih kita ingat lah. Mungkin anak-anak milenial nggak sempat ketemu itu Mas dengan PPL itu. Dulu mereka dengan motoking keluar masuk kampung, ya kan? Kemudian duduk bertemu dengan para petani kemudian mengadukan ada persoalan tentang hama, persoalan tentang apa, ya kan? Nah, dulu sampai ke seluruh desa-desa. Distribusi alokasinya apakah satu kecamatan sekian puluh orang atau sekian orang, saya juga nggak begitu ingat waktu itu. Tapi saya selalu ingat tuh di beberapa hari sekali PPL desa saya itu datang, bertemu dengan orang-orang tua, mereka berdiskusi, bercengkrama, bercerita tentang hasil pertaniannya, tentang keluhan bahwa wah ini kok jambu saya tiba-tiba daunnya begini-begini gitu loh. Nah, saya kemudian mencoba melakukan itu. Tapi sekarang untuk satu kabupaten aja mungkin hanya beberapa orang. Ya. Apalagi generasi-generasi penyuluh di saat kita kecil itu mungkin di saat usia pensiun hari itu. Atau mungkin sudah sebagian sudah pensiun. Ya. Nah, bagaimana negara menyikapi? Bagaimana? Kenapa? Karena pertanian kita tidak by science. Ya kan? Hanya bertani seperti yang dilakukan oleh kakek-kakek kita. Kakek-kakek kita dulu itu bertani tidak kenal pupuk kimia, ya kan? Ya. Mereka bisa dengan ilmu titen. Oh, bulan ini musim hujan loh. Ayo siap-siap nanam. Oh, musim panas loh. Ayo kita berubah ke palawija, ya kan? Ya. Itu berdasarkan apa ya? Pengalaman. Tapi kemudian, wah, sawahnya kok begini-gini. Nah, mereka kemudian mencari dari alam untuk mengobatin apa? Untuk menghilangkan hama-hama tadi. Ya kan? Nah, sekarang muncul istilahnya organik, Pak. Organik. Ya kan? Kita kenal dengan organik, ya, tanpa pupuk. Ya. Itu dulu udah dilakukan oleh kakek-kakek kita kan? Iya, betul. Nah, ketika pupuk kimia muncul, maka muncul juga tuh hama-hama yang lain. Kenapa? Karena akhirnya mereka biasa. Tubuh mereka sudah tervaksinasi, ya kan? Oleh zat-zat kimia. Jadi ketemu pembasmi hama, mungkin satu kali mati. Kemudian muncul lagi. Anak pembasmi hama lagi. Oh, udah mulai biasa nih. Beberapa kali kan udah jadi disemprot nyaman-nyaman aja, mereka anggap mungkin mandi gitu loh. Nah, mungkin itu Mas. Ya. Nah, kita punya kita relawan ini punya program. Mungkin ya kita tidak tahu apakah ini bisa kita lakukan. Ada beberapa teman yang sudah melakukan di beberapa tempat. Kita akan coba untuk membuka semacam klinik pertanian. Kita berharap ketika Anies memang diamanahkan menjadi bangsa ini, kita akan mencoba untuk mendorong klinik pertanian ini muncul paling tidak di setiap kecamatan yang ada di Indonesia. Di situ alih teknologi terjadi,
Yang ada di situ akan kita kumpulkan adalah orang-orang yang memang punya kemampuan untuk bidang pertanian, orang-orang yang punya kemampuan tentang bidang radiologi, tentang hama-hama penyakit tanaman. Sehingga kita bermimpinya adalah satu hari misalnya datang seorang petani membawa sejumput padinya yang mungkin telah membusuk dan dia belum tahu ini kenapa. Dia bawa, Mas, kondisi sawah saya sebagian padinya begini, sebagiannya masih normal. Ini kenapa ya? Nah, itu di sana klinik, ya mungkin kita punya lab untuk memeriksa ada apa yang terjadi pada. Ketika keluar hasil pemeriksaan, maka akan muncullah solusi-solusi yang bisa diberikan kepada petani. Nah, itu mimpi kita, Mas. Sehingga kemudian arus teknologi itu bisa berkesinambungan. Ini kan pengalihan teknologi ini harus menjadi, dia mau membutuhkan rekayasa. Ya kan? Tidak serta-merta orang kita mengerti tentang komputer, tidak serta-merta kita mengerti tentang Windows ketika kita tidak disiapkan perangkat-perangkat sebelumnya. Nah, paling sederhana seperti ini. Saya gambarkan. Mungkin Mas tahu, di jalur Pantura, di Pulau Jawa, itu banyak sekali kita temukan penggilingan-penggilingan padi tradisional. Ya kan? Iya. Nah, kemudian di beberapa daerah, baik itu melalui APBD maupun APBN, muncullah penggilingan padi berteknologi tinggi. Baik itu dryernya, baik itu penggilingannya, semua sudah berteknologi, computerized lah. Di awal-awal sih oke, tahun-tahun pertama, tahun kedua, benar, hasil bagus. Tapi kemudian karena ini tidak diiringi dengan penularan ke ilmu atau teknologi kepada petani di lapangan, akhirnya alat-alat penggilingan yang modern itu sekarang banyak yang terbengkalai. Kenapa? Ini kita bisa lihat. Kita tidak perlu kita mungkin bisa mencontohkan dengan negara-negara lain juga yang pertanian sawahnya lumayan kemudian sangat bagus hari ini. Itu high dryer, penggilingan, itu kan didesain untuk menggiling padi yang telah bersih gabahnya. Ya kan? Nah, sementara mulai dari proses panen, proses jatuhkan bulir menjadi gabah, proses pengeringan yang dijemur kadang di depan rumah atau di pinggir jalan bahkan, itu kan masih banyak menyimpan kotoran-kotoran, Mas. Kemudian langsung dibawa. Mesin ini kan mungkin hanya mau terima bulir bersih. Lama-lama kotoran numpuk, ya akhirnya mangkrak. Kenapa? Karena teknologi, mengalih teknologi, perubahan teknologi itu tidak by design, tidak by rekayasa, hanya di titik ujung gitu loh. Di hulu istilahnya, tapi hilirnya tidak diberikan pengetahuan, ya kan? Artinya tidak dipersiapkan untuk petani-petani untuk bisa memahami tadi ada penyuluhan, ada pengkondisian dulu ya Pak ya. Iya, itu Mas. Ya. Nah ini kita lanjut ke ini Pak, Bang Ajay. Jadi ini akhir-akhir ini bagus sekali ya Pak Anies itu sudah mulai memasukkan substansi-substansi yang merupakan turunan dari konsep makronya yaitu keadilan sosial. Dan beberapa bidang, sektor, termasuk mafia dan sebagainya sudah mulai disebutkan dalam pidato-pidato politiknya. Dan tentunya kita menginginkan Pilpres 2024 itu menghadirkan pemilu yang berkelas, pemilu yang cerdas, pemilu yang bergagasan, dan tidak lagi seperti pemilu 2019 yang penuh dengan sentimen dan segala macam. Ini sangat menarik. Nah, menurut pandangan Bang Ajay sebenarnya apa? Karena Pak Anies ini kan dari Gubernur DKI ya, tentu skupnya Jakarta. Sedangkan nanti naik level di sebuah negara wilayah yang sangat luas berkepulauan
dan sebenarnya inti-inti apa yang ingin ditawarkan kepada publik turunan dari keadilan sosial yang mungkin sangat mengena kepada masyarakat luas. Iya, Mas, kalau kita kalau melihatnya seperti itu, ini kan kurang lebih sama dengan presiden hari ini. Ya. Saya ini ada backlight, saya berubah posisi dulu sebentar. Ya. Ya ini kan hampir sama, Mas, dengan presiden hari ini. Presiden hari ini kan juga bergerak dan beranjak dari seorang gubernur di DKI. Ya kan? Salah satu capres yang juga akan bertarung nanti juga bergerak dari salah satu gubernur di salah satu provinsi. Nah, kenapa hari ini sejak mulai dari tanggal 7 dan seterusnya Mas Anies selalu menyampaikan gagasan-gagasannya pada setiap tempat, bahkan setiap waktu yang memungkinkan. Nah, itu seperti panggung tanggal 7, kegiatan PKS, kegiatan 21, kemudian beberapa kegiatan di daerah lain. Karena memang kita sangat mendorong bahwa Pilpres akan datang. Ini bukan tidak menjadi Pilpres yang menakutkan. Ya. Yang seperti Mas Ram bilang tadi, Pilpres adalah beradu gagasan gitu loh. Beradu gagasan, beradu ide, bukan beradu tiktokan. Gitu loh. Bukan YouTubean, enggak. Tapi kemudian menjadi gagasan-gagasan ide untuk membawa nasib bangsa ini menuju lebih baik. Nah, memang salah satu tema besarnya sebenarnya keadilan sosial. Mas Anies bicara kemarin kan tentang mafia, tentang apa, karena hal inilah yang menjadi masalah di bangsa hari ini. Ya kan? Tapi kan ketika Mas Anies bicara tentang persoalan, maka kemudian Mas Anies akan memberikan solusinya. Bagaimana menyikapinya? Ya kan? Bagaimana meminimalisir, bahkan menghilangkannya. Ya. Itu yang kemudian terus kita ini, Mas Anies menyampaikan gagasannya, kemudian kita para relawan menurunkan gagasan ini kepada masyarakat bawah, menuju masyarakat pemilih. Mungkin seperti Mas Ram hari ini lakukan, Mas Ram juga mencoba untuk menyampaikan ini kepada pemilih milenial kan, ya. Karena hampir generasi hari ini, generasi muda kita hari ini, mungkin berbeda dengan generasi di zamannya Mas Ram, zamannya saya. Kita masih mungkin pernah ikut diajak senior untuk turun ke jalan, meneriakkan tentang sebuah keadilan, tentang persoalan daerah yang kita hadapi. Tapi kan maaf, bukan saya mengecilkan. Generasi mahasiswa. Kemudian banyak yang datang ke acara-acara takto, kemudian menjadi penggembiraan, menjadi tepuk tangan. Walaupun masih banyak juga kawan-kawan mahasiswa hari ini yang terus konsen dengan persoalan-persoalan kebangsaan. Tapi kan mereka-mereka ini kemudian tertutupin oleh mereka-mereka yang menjadi penggembira dan menjadi tepuk tangan. Ya. Sehingga muncul kesimpulan yang mungkin juga tidak benar. Ini kan apatis sekali gitu dengan nasib bangsa hari ini. Ketika tidak bersinggungan dengan kepentingan mereka tidak akan ikut bergerak untuk perubahan nasib bangsa. Ya kan? Nah, seperti ini yang terjadi hari ini. Ya. Ini juga menjadi masalah di bangsa ini. Dan insya Allah ini kan nanti akan Mas Anies akan menyampaikan tentang persoalan ini ke depannya. Hari ini mungkin sudah disampaikan tentang persoalan petani, persoalan mafia, persoalan apa. Karena ini kan rentetan-rentetannya, Mas. Iya. Masalah paling dasar adalah mungkin bagaimana kita meningkatkan taraf hidup petani sehingga anak-anak muda di pedesaan juga mau kembali bertani, mau kembali bercocok tanam. Ya. Nah, salah satu misalnya masalah di pertanian,
harga beli, harga jual gabah itu kan tidak terlalu tinggi, Mas. Ya. Sekitar 5.000 sampai 6.000 harga gabah kering hari ini, HGK-nya. Nah, kalau misalnya petani ini cuma menghasilkan 5 ton, maka kan anggaplah 6.000 kali 5 ton, sekian 10 juta. Ternyata biaya produksinya sekian puluh juta juga. Ya. Nah, ini bagaimana mungkin nanti akan ada upaya dan mimpi-mimpi kami, mimpi-mimpi Mas Anies itu tidak seperti ini lagi ke depannya. Ya. Ya. Petani gagah sebagai petani. Mereka bangga ketika berkata bahwa anak-anak petani bangga bahwa ayah saya adalah petani. Bisa membesarkan saya dan kakak-kakak adik saya, serta bisa menyekolahkan kami sampai ke titik tertinggi pendidikan di Indonesia. Tapi kan hari ini tidak banyak anak-anak petani yang mampu berkata, aku bangga menjadi anak petani. Itu dia, harus dibangkitkan kan? kembali ya. Ya. Begitu Mas, kurang lebih. Mungkin terakhir nih Bang Jai, kita harapkan politik kita hari ini gitu ya. Mungkin masih ingat Bang Jai dulu ada sedikit opini publik yang terbenak di publik itu adalah antara Bu Mega dengan Pak SBY gitu kan. Karena Pak SBY pernah jadi menteri, kemudian keluar, nah kemudian ada perseteruan. Mudah-mudahan nggak sampai hari ini ya. Nah sekarang juga ada Pak Jokowi, ada Pak Anies. Nah Pak Anies pernah jadi menteri, terus kemudian Pak Anies keluar. Nah mudah-mudahan itu tidak pertarungan masih dalam rangka berkepanjangan itu ya. Menurut pandangan ini terakhir, pandangan Bang Ajay, apakah politik harus diisi dengan hal-hal seperti itu terus, atau mungkin harus ada pembaharuan? Gitu. Ya, kalau saya tidak, saya melihatnya tidak sampai seperti itu, Mas. Yang jelas mungkin politik-politik yang seperti disampaikan Mas, bagaimana caranya kita tidak kita hilangkan di Indonesia ini. Ya. Kita harus hadirkan politik yang memang menggembirakan bagi seluruh rakyat. Betul. Kita ingat terakhir 2019, itu sangat jelas belahan polarisasinya, ya kan? Antara pendukung kelompok A dan pendukung kelompok B. Tidak sedikit juga yang misalnya adik sama kakak berantem, istri sama suami berantem, karena hanya berbeda pilihan. Nah, ke 2024 ini kita Anies dan bersama relawan, kita ingin membuat pemilu ini kembali menjadi pemilu yang gembira. Seperti pemilu yang digambarkan dalam Mas Pemilu 71, Mas. Ya, lagu lama yang itu ya. Yang sering didengar itu. Iya, itu. Sekarang mulai diputar-putar lagi tuh ya Bang Jaya. Iya. Nah, kita punya kegiatan yang namanya mendorong sosialisasi pemilu gembira dengan mempopulerkan kembali Mas 71 itu, Mas. Bunyinya kan sangat sederhana, liriknya sederhana, tapi maknanya sangat luar biasa. Ya. Walaupun ada Mas Pemilu 99 kalau nggak salah itu ada perubahan Mas Pemilu, sehingga kan Mas Pemilu 71 lama kita tidak dengarnya. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi bangsa, hak demokrasi Pancasila, pemilihan umum. Makasih Bang Jaya atas waktunya. Kita mungkin bincang-bincang bisa di lain hari nih. Mohon waktunya kalau ada kesempatan lagi Bang Jaya. Ya, nggak apa-apa Mas. Terima kasih kembali. Saya juga terima kasih. Mungkin maaf kalau ada beberapa hal yang saya sampaikan tidak berkenan. Namun dan waktunya saya juga ini karena di kondisi seperti ini saya nggak siap-siap tempatnya nggak siap. Insya Allah nanti next kita bisa bincang-bincang lagi ya Mas Rame ya. Kita selalu buat literasi politik. Terima kasih Bang Jai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Jai. Waalaikumsalam.